Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dalam segmen One Hot Topic kali ini kita akan membahas kasus yang menjadi sorotan publik, yakni mengenai kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, pemirsa. Kebakaran ini terjadi pada Jumat 3 Maret lalu, namun tragedi ini ternyata masih menyisakan kisah duka bagi warga, khususnya di Kampung Tanah Merah. Selain itu juga nasib warga ataukah depo Pelumpang ternyata apakah akan direlokasi atau juga sampai saat ini belum terjawab, pemirsa. Kita akan coba membahas, mengenal lebih dalam mengenai hal ini. Bagaimana depo Pelumpang itu sendiri kita akan bahas dalam segmen One Hot Topic, pemirsa. Depo Pelumpang Pertamina, pemirsa, ini adalah salah satu terminal bahan bakar minyak penting di Indonesia. Depo ini memiliki kapasitas tangki penyimpanan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Mulai dari awalnya hanya sebesar 60.000 kiloliter, pemirsa, pada tahun 1978, kemudian hingga saat ini bertambah mencapai lebih dari 300.000 kiloliter. Nah, tangki penyimpanan bahan bakar minyak di depo Pelumpang ini, pemirsa, mendapatkan suplai utama dari terminal BBM Balongan melalui pipa penyalur yang sepanjang lebih dari 200 km. Sebelum kejadian kebakaran di area terminal bahan bakar minyak Pelumpang, penyaluran BBM ini rata-rata dari depo ini dalam 1 bulan terakhir bisa mencapai lebih dari 17.000 kiloliter. Penyaluran BBM tersebut terdiri dari Biosolar, Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan juga Dexlite. Nah, depo Pelumpang ini, pemirsa, merupakan stasiun pengisian bahan bakar yang cukup vital. Fakta ini kemudian diungkap oleh Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR beberapa waktu lalu. Terminal Pelumpang ini ada filling station, di mana kurang lebih dalam sehari ini ada sekitar 1.000 kali pengisian mobil tangki. Jadi bisa terbayang betapa sibuknya traffic di situ karena ada 1.000 kali pengisian. Jadi satu mobil tangki bisa 3-4 kali bolak-balik untuk mengisi di filling station di area Terminal Pelumpang ini. Nah, dari situ kemudian ini dikirim ke sekitar 790 SPBU, baik SPBU umum maupun SPBU nelayan, juga Pertashop. Dan juga ada 304 customer industri yang dikirim dari sini. Sedangkan coverage dari supply BBM dari terminal Pelumpang ini adalah mengcover 19 kota kabupaten. Ya, faktanya, pemirsa, depo Pelumpang ternyata telah beberapa kali mengalami insiden kebakaran sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1974. 14 tahun silam, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2009, terminal BBM Pelumpang ini pernah mengalami kebakaran yang cukup besar. Kala itu insiden kebakaran memakan korban jiwa, 1 orang korban jiwa, pemirsa, hingga ditaksir kerugiannya mencapai 15 miliar rupiah. Nah, sementara itu, insiden kebakaran kedua terjadi 8 tahun kemudian, di mana depo Pelumpang kembali mengalami kebakaran yang berasal dari tangki BBM. Beruntung kobaran api berhasil cepat dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan dari insiden pada tahun 2017 ini, pemirsa, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Hingga kemudian pada Jumat malam pada tanggal 3 Maret 2023 terjadi kebakaran sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi, pemirsa, dari kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 tersebut, ini menjadi petaka bagi warga Kampung Tanah Merah yang tinggal berbatasan dengan terminal BBM Pelumpang. Informasi ataupun data terakhir yang dihimpun sampai saat ini, korban jiwa dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada tanggal 3 Maret, pemirsa, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret kemarin tercatat sebanyak 29 orang meninggal dunia. Sementara 15 orang masih dalam penanganan tim medis, pemirsa.
Tak hanya itu, kerugian material juga mencakup puluhan rumah dan juga belasan mobil harus hangus terbakar akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ya, pemirsa, meski masih dalam penyelidikan tim investigasi sampai saat ini, bentukan Polri yang membentuk tim investigasi sendiri, dugaan penyebab kebakaran pun bermunculan, mulai dari gangguan teknis yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebihan di titik pipa penerimaan bahan bakar dari laut, yang kemudian ini diduga menjadi pemicu dari kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023. Ada fakta menarik lain pemirsa yang kemudian terungkap sebelum depo Pertamina Pelumpang terbakar. Sesaat sebelum terjadi kebakaran, sejumlah warga Tanah Merah mencium aroma bahan bakar yang begitu menyengat. Temuan yang mungkin bisa juga menjadi bahan masukan untuk bisa mengetahui penyebab kebakaran pada tanggal 3 Maret 2023. Ya, di kesempatan yang berbeda pada rapat dengar pendapat dengan DPR, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati ini kemudian mengungkap titik terjadinya kebakaran depo Pelumpang, pemirsa. Kita simak pernyataan dari Dirut Pertamina berikut ini. Sebetulnya kemarin tuh insiden itu ada di mana? Itu kalau kita lihat di ujung, kita lihat A yang orange itu di pojok atas kanan, di atasnya, atas kanan, pas dibelokkan di situ. Jadi bukan di tangkinya, tapi di pipa di situ. Kalau kita lihat ada pipa sebelumnya ya, ada pipa yang masuk ke dalam tangki tersebut. Nah di pipa inlet itulah yang terjadi kebakaran. Sehingga kemarin mungkin nanti kita itu karena kita masih investigasi, Pak. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya tangki-tangki dan seluruh instalasi fasilitas yang ada di TBM Pelumpang itu masih aman, tidak terbakar. Yang terbakar adalah pipa yang inlet saja, yang ke arah sana. Dan itu pun berhasil kita padamkan dalam waktu 1 jam, setelah itu didinginkan sehingga setelah 3 jam itu sudah dinyatakan aman ya. Sehingga pada saat itu setelah kejadian jam 4 pagi itu sudah diaktifkan kembali, digunakan kembali, tetapi pipanya kita off-kan, tidak digunakan, sehingga suplainya menggunakan yang dari laut, menggunakan pipa yang dari laut tadi ya, sehingga kita pastikan itu untuk memastikan suplai BBM untuk 22 kabupaten dan kota itu tetap terjamin walaupun ada insiden ini gitu ya. Ya pemirsa, untuk membahas bagaimana informasi terbaru atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang, kami sudah terhubung dengan Bapak Bambang Setiono, Ketua RW 1 Pelumpang. Selamat siang Pak Setiono. Selamat siang Mbak Vena. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Vena selalu sehat ya. Amin, amin Pak. Pak Setiono, kami ingin tahu sampai saat ini penanganan yang sudah diterima oleh warga di sana, itu sampai saat ini penanganannya sudah seperti apa Pak yang diterima? Untuk penanganan warga yang terkena musibah kebakaran, untuk yang mengungsi, sudah diberikan bantuan untuk kontrak sementara 3 bulan. Itu yang mereka sudah menerima itu dan melalui rekening Bank DKI masing-masing kepala keluarga. Oke, artinya seluruh warga di sana mendapatkan kontrak tersebut ya Pak. Sampai kapan kontrak tersebut berlaku Pak? Ya, kontrak tempat tinggal itu untuk 3 bulan. 3 bulan, jadi diberikan waktu 3 bulan. Satu kepala keluarga itu menerima 5.600.000 per kepala keluarga. Oke, itu adalah bantuan yang diterima. Kemudian mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain sampai saat ini Pak, bagi warga yang masih mengungsi akibat kebakaran kemarin, bagaimana Pak kondisinya sampai saat ini? Kebetulan kami membuka posko penanganan korban kebakaran
itu untuk kebutuhan kesehariannya, karena mereka itu dari nol, sehingga kita harus mempersiapkan kebutuhan prioritas yang mereka harus diterima sehingga mereka itu layak untuk tinggal, layak untuk makan, sandang, dan lain-lain. Oke, Pak Setiono, membahas soal kontrak tadi Pak, ini kan hanya berlaku sampai 3 bulan saja Pak. Setelah 3 bulan nasib dari para warga ini, ya, apakah betul. sudah ada informasi Pak nantinya akan dilanjutkan kontraknya atau diberikan tempat tinggal atau seperti apa Pak Setiono? Ya, itu sudah ada tim verifikasi, saya memonitor, sudah 80% pendataan rumah tinggal yang dilakukan oleh tim yang diminta oleh pihak Pertamina, sehingga setelah selesai itu mungkin salah satu data yang bisa dipakai untuk memberikan bantuan berikutnya. Oke, apakah ada warga di sana Pak yang kemudian akan memutuskan untuk kembali ke kediamannya yang saat ini sudah hangus terbakar akibat kebakaran, Pak Setiono? Ya, sebagian ada yang ingin kembali, tapi ada juga yang trauma dengan kondisi rumah yang seperti itu. Ada yang takut kembali ke rumahnya di tempat semula gitu. Karena sudah 2 kali ya insiden ini, dari 2009, sekarang 2023 terjadi lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Setiono, terima kasih sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak, dan titip salam untuk warga di sana. Selamat siang Pak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, pemirsa, saya Vena Kintan masih akan kembali dengan segmen One Hot Topic, tetaplah bersama kami.